Halo, perkenalkan nama saya Adika Ristri Burubangun, NPM saya 2315030032. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam praktik massage lanjutan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang etika profesional. Etika profesional adalah seperangkat prinsip nilai dan standar perilaku yang harus diikuti oleh seorang terapis dalam praktik massage. Etika ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang sehat, profesional, dan saling menghormati antara terapis dan klien, serta memastikan bahwa praktik massage dilakukan dengan cara yang aman, nyaman, dan bermartabat. Adapun tujuan etika dalam praktik massage yaitu 1. Menjaga privasi dan kerahasiaan. Terapis wajib melindungi informasi pribadi klien dan tidak membagikan tanpa izin. Ini mencakup informasi medis, detail sesi, dan aspek lain yang bersifat pribadi. Adapun contohnya yaitu terapis tidak boleh membahas kondisi kesehatan klien dengan orang lain tanpa persetujuan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Dengan mengikuti standar profesional dan memberikan pelayanan yang konsisten, terapis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Kepercayaan ini esensial karena massage melibatkan interaksi fisik yang membutuhkan kenyamanan emosional dari klien. Adapun contohnya yaitu terapis selalu menjaga prosedur yang akan dilakukan dan meminta persetujuan klien sebelum memulai sesi. Dan yang ketiga, menghindari konflik. Etika membantu terapis menghindari situasi yang bisa menimbulkan konflik, kepentingan atau pelanggaran batas profesional. Terapis harus menjaga hubungan tetap profesional dan tidak melibatkan unsur personal atau koersional lainnya. Contohnya, terapis tidak memanfaatkan hubungan dengan klien untuk keuntungan pribadi seperti menawarkan produk tanpa relevasi. Dan keempat, menjamin keamanan dan kesejahteraan klien. Terapis harus memprioritaskan kenyamanan dan kesehatan klien dengan memastikan praktik dilakukan secara aman serta sesuai dengan kebutuhan klien. Contohnya, menghindari konflik yang beresiko bagi klien dengan kondisi tertentu, seperti ibu hamil atau orang dengan penyakit kronis. Yang kelima, menghindari diskriminasi. Terapis harus memperlakukan semua klien dengan hormat tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Contohnya, terapis memberikan layanan yang sama profesionalnya kepada semua klien tanpa prasangka. Dan yang terakhir yaitu menjaga batas profesional, yaitu terapis tidak boleh membahas kondisi kesehatan klien dengan orang lain tanpa persetujuan. Yang kedua, membangun kepercayaan. Dengan mengikuti standar profesional dan memberikan pelayanan yang konsisten, terapis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Kepercayaan ini esensial karena massage melibatkan interaksi fisik yang membutuhkan kenyamanan emosional dari klien. Adapun contohnya yaitu terapis selalu menjaga prosedur yang akan dilakukan dan meminta persetujuan klien sebelum memulai sesi. Dan yang ketiga, menghindari konflik. Etika membantu terapis menghindari situasi yang bisa menimbulkan konflik, kepentingan atau pelanggaran batas profesional. Terapis harus menjaga hubungan tetap profesional dan tidak melibatkan unsur personal atau koersional lainnya. Contohnya, terapis tidak memanfaatkan hubungan dengan klien untuk keuntungan pribadi seperti menawarkan produk tanpa relevasi. Dan keempat, menjamin keamanan dan kesejahteraan klien. Terapis harus memprioritaskan kenyamanan dan kesehatan klien dengan memastikan praktik dilakukan secara aman serta sesuai dengan kebutuhan klien. Contohnya, menghindari konflik yang beresiko bagi klien dengan kondisi tertentu, seperti ibu hamil atau orang dengan penyakit kronis. Yang kelima, menghindari diskriminasi. Terapis harus memperlakukan semua klien dengan hormat tanpa memandang latar belakang,
ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Contohnya, terapis memberikan layanan yang sama profesionalnya kepada semua klien tanpa prasangka. Dan yang terakhir yaitu menjaga batas profesionalisme. Terapis harus menghindari tindakan yang dapat disalahartikan sebagai perilaku tidak etis atau melanggar privasi klien. Contohnya, menghindari komentar pribadi atau tindakan fisik yang tidak berkaitan dengan layanan massage. Dalam etika profesional terdapat prinsip utama, yaitu 1. Kerahasiaan klien. Informasi tentang kondisi kesehatan, preferensi pribadi, atau masalah klien tidak boleh dibagikan tanpa persetujuan tertulis. Yang kedua, tindakan persetujuan atau informed consent. Klien harus diberikan informasi yang jelas tentang proses terapi, termasuk manfaat, risiko, dan alternatif sebelum memberikan persetujuan. Yang ketiga, batas profesional. Terapis harus menghindari hubungan personal atau tindakan yang melampaui peran profesional seperti memberikan komentar pribadi yang tidak relevan atau menyentuh tanpa izin. Adapun studi kasus pelanggaran etika. Di sini saya membawa satu kasus, yaitu seorang terapis mencoba melakukan teknik diptius massage tanpa persetujuan klien yang menyebabkan rasa tidak nyaman fisik dan emosional pada klien. Klien merasa terpaksa melanjutkan terapi karena tidak tahu haknya untuk menolak. Terdapat dampak pada kasus ini, yaitu dampak bagi klien, ketidaknyamanan, rasa tidak dihargai, dan hilangnya kepercayaan pada terapis. Bagi profesi, pelanggaran seperti ini menurunkan reputasi profesi massage, meningkatkan risiko litigasi, dan menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap terapi massage. Pada etika profesional terdapat peran, yaitu teknik lanjutan, trigger point, trip spot massage, atau modification reels sering memerlukan tekanan yang lebih intens atau melibatkan area sensitif. Oleh karena itu, terapis harus ekstra hati-hati dalam memastikan kenyamanan klien. Sensitivitas terhadap klien. Klien mungkin merasa rentan selama teknik ini, sehingga komunikasi yang terbuka dan penghormatan terhadap batas mereka menjadi sangat penting. Tanggung jawab terapis. Etika memastikan bahwa meskipun teknik yang digunakan bersifat invasif, terapis tetap mengutamakan kesejahteraan dan rasa aman terhadap klien. Dan saya akan menjelaskan tentang penerapan etika dalam praktik. Terapis harus memastikan setiap klien memahami hal mereka, termasuk untuk menolak teknik tertentu. Terapis juga harus menjadi profesionalisme dalam menghindari bias personal atau sentuhan yang tidak sesuai konteks terapi. Yang adapun tantangan dan solusi dalam etika profesional, yaitu tantangannya ada situasi di mana klien merasa tidak nyaman berbicara tentang batasan mereka atau memberikan masukan selama terapi. Adapun solusinya, yaitu terapis harus proaktif, bertanya, dan menciptakan suasana yang mendukung komunikasi, seperti memberikan penjelasan detail sebelum sesi dimulai. Selain itu, pelatihan etika berkala dapat membangun terapis mengatasi tantangan ini. Dan kesimpulan pada materi yang saya bawa, yaitu mengapa etika penting dalam masa selanjutan. Etika adalah landasan dalam menciptakan pengalaman terapi yang aman dan positif. Dalam teknik masa selanjutan yang lebih kompleks, penerapan etika membantu menjaga kepercayaan klien dan melindungi terapis dari potensi konflik atau kesalahpahaman. Yang kedua, implikasi etika untuk terapis dan profesi. Dengan menjaga standar etika yang tinggi, terapis tidak hanya meningkatkan kepuasan klien, tetapi juga membantu reputasi proses massage secara keseluruhan.
Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih.